Jadi saya tolak itu, Pak. Ya. Tidak pernah ada seperti itu. Saya paling malu, minta maaf, minta dan lain-lain sebagainya. Saya terima kasih karena Bapak menyebutkan tadi, ada pertanyaan saya di balik itu, bahwa Bapak mendengarkan arahan saya tentang 3 hal yang selalu. Ya. Yang pertama SOP, don't ever against the law, dan no corruption and no feedback. Saya sengaja pakai kata-kata yang dramatisasi itu. Ya. Yang kedua, terima kasih Bapak pernah menyaksikan saya menyampaikan bahwa tidak boleh ada fasilitasi keluarga dan lain-lain, terutama proyek dan izin-izin yang triliunan rupiah itu. Nggak boleh. Bapak terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Pak Sekjen, Bapak pernah dengar atau menyaksikan, Bapak kan Sekjen, orang paling dekat sama saya, bahwa nilai tukar petani, nilai kesejahteraan petani pada saat BPS merilis dari Januari sampai Desember 2019 sampai 2021, dari 99% menjadi 109% kenaikannya, pernah dengar? Pernah dong. Yakin? Iya, data BPS. Ini nilai tukar petani Bapak, nilai kesejahteraan petani dari 2020 sampai 2022. Pernah nggak dengar Pak Sekjen atau lihat, karena Bapak Sekjen pasti lihat data ini, dari BPS lagi, pertumbuhan ekspor pertanian Januari sampai Desember 2019 sampai 2021 naik 3 kali lipat, dari 390,16 triliun 2019 menjadi 451 triliun 2020, dan tahun 2021 625 triliun, 04 triliun. Betul. Itu yang betul? saya pahami dari data BPS. Bapak lihat langsung data BPS. Kemudian Pak Sekjen, ya kita sudah sama-sama di penjara, tidak ada masalah. Yang saya mau tanya, pada saat COVID terjadi, hanya 3 sektor atau kementerian yang naik, yang lain minus. Yang pertama Kementerian Pertanian, mudah-mudahan Bapak masih ingat angkanya berapa belas persen. Yang lain di bawah 7%, hanya 3 dan 1-2%. Bapak ingat itu? Ingat. Yakin? Saat itu 16% Kementerian 16, Pertanian, sektor pertanian 16%. 16,4. Baik. Kalau begitu, ada pernyataan Presiden dan Wakil Presiden pada 14 Agustus 2023 bahwa Kementerian Pertanian dan Pangan adalah bantalan ekonomi nasional. Pernah dengar? Iya, pernah dengar. Yakin? Iya. Disebutkan dalam pidato resmi 14. Iya. Kemudian dari data BPS dari pertumbuhan itu, nilai PDB sektor pertanian 2018, 2019 atau sebelumnya tidak pernah di atas 1.900 triliun. Sementara di tahun 2021 adalah, atau 2020, nilainya 2.254 triliun 2021. Ini Presiden yang sebut, Pak Wapres sebut. Pada 2023 kontribusi pertanian 2.409 triliun. Ini datanya. Ya. Bapak yakin itu? Yang pertama saya melihat datanya itu 2.200 triliun kontribusi pertanian di 2021. Cuman yang terakhir 2.400 saya tidak melihat sendiri, saya dapat info dari Pak Menteri. Ya, oke. Pak Sekjen, Pak Saksi, pada saat tadi ada 20%, 40% pemerataan, 20% adalah continue program yang dilanjutkan, kemudian 20% new program baru, 20% diskresi. Diskresi itu isinya bencana alam, refocusing yang direncanakan oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Keuangan, arahan Presiden yang memang menjadi petunjuk Presiden, terutama pada daerah-daerah minus, netralisasi kesediaan pangan. Apakah ini yang Bapak maksud dengan 20% adalah program? Betul. Bencana alam? Tidak
Prinsip bencana alam yang saya pahami, tetapi itu adalah prerogatif Bapak Menteri. Pada saat itu Bapak bilang sendiri, untuk hal-hal yang termasuk arahan Presiden itu harus difasilitasi dari situ. Jadi bentuknya adalah program. Ini penting sekali Bapak. Apakah 20% itu berkait dengan minta-minta proyek, minta-minta itu kena, kemarin saksinya Panji mengatakan seperti, bukan? Saya tidak tahu persis angka 20 itu, tapi yang saya pahami itu adalah program. Program. Masih bisa lanjut lagi Bapak, saya minta maaf. Kemudian saya ingin pastikan Bapak Sekjen, total kita mengendalikan kredit usaha rakyat atau KUR, ini semua KUR, itu dalam rangka membuat petani bankable yang selama ini ngambil dari ijon-ijon. Berapa yang Pak Sekjen ingat awalnya? Apakah saya bantu aja? Bapak ingat? Ya, yang saya ingat tidak lebih dari 10 triliun waktu itu, tapi kemudian di zaman Pak Menteri SEL itu ada kenaikan signifikan. Ya, terakhir yang saya ingat adalah 103 triliun. 103 ya. Penyerapan kur untuk pertanian. Ya, tahun pertama 50 triliun, ada datanya Pak. Tahun kedua 70 triliun, tapi keluar yang kita realisasi 85 triliun, kemudian 90 triliun dan terakhir 100 lebih. Maaf Pak Sekjen, saya mau tanya karena ini bagian yang harus diingat orang, bukan cuma jeleknya pertanian. Pada saat itu kredit yang macet dari KUR yang 100 triliun atau mulai dari 50 triliun di bawah 0, sekian persen. 0, ingat saya 0,16%. Ini perlu ditahu Bapak Majelis, karena ini untuk kesejahteraan petani. Dan terkait dengan itu, berapa tahun tidak impor beras lagi? 2019 hingga 2023. Mendapat penghargaan dari PBB kah itu? Ya, tepatnya dari International Rice Research Institute. Oke. Terkait dengan itu, kita mengendalikan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh ke sampai Papua. Kondisi penerbangan atau transportasi normalkah pada saat itu atau terjadi penurunan? Pada saat COVID-19 tidak normal. Regularship pesawat terganggu. Kalau gitu perlukah menggunakan kata extraordinary dari Presiden untuk dilakukan atau diskresi terhadap kegiatan menangani pangan rakyat? Perlukah? Dengan katakanlah terpaksa harus charter, terpaksa harus pakai. Seperti yang pernah Bapak sampaikan, itu yang dilaksanakan. Kalau begitu memang kondisinya tidak seperti sekarang ini. Pertanyaan saya, harga beras, harga cabai, harga tomat, harga bawang, harga daging, ayam maupun telur terkendali baik? Sepengetahuan saya, iya. Naiknya tidak seperti sekarang? Ya, sekarang tinggi. Kemudian, adakah pengendalian daerah-daerah minus yang Bapak tahu? Ya, waktu itu ada kebijakan Pak Menteri SEL untuk melaksanakan supply ke daerah-daerah minus, satu. Kemudian yang kedua, programnya difokuskan kepada daerah-daerah minus itu untuk peningkatan produktivitas dan produksi. Oke. Ada pertanyaan saya, mungkin agak pakai hati Bapak. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi Idul Kurban ke seluruh Indonesia, ngajak umroh pada saat semua pejabat kebetulan ada di Saudi Arabia, tidak di framing kayak sekarang seakan-akan umrohnya yang lebih menentukan. Menurut Bapak ini niat baik atau niat jahat? Kalau dari perspektif yang pernah Bapak sampaikan kepada jajaran yang berkait dengan sembako, memang itu ada arahan Presiden. Ya. Kemudian yang kedua tentu perlu dicermatin berkembang di persidangan. Ya, siapa yang bagi sama yang arahnya kemana itu yang menjadi pertanyaan. Itu saja. Sebenarnya itu adalah hal mulia karena membantu rakyat. Ya. Saya kira yang penting bukan niat jahat.
Adakah itu terkait untuk kepentingan pribadi saya saja? Pembagian sembako dan lain-lain, hanya itu. Kalau yang saya pahami Pak Menteri, ya, mohon izin saya sampaikan, kalau itu berkait dengan yang politik yang saya pahami tentu ada. Tapi overall untuk yang lain itu menurut pendapat saya tidak. Politik itu agak quote and quote Bapak, nah, tapi saya terimalah seperti itu Pak Sekjen. Ya, di pemahaman saya siapapun yang bagi itu boleh saja, yang penting langsung ke rakyat gitu loh. Tidak boleh singgah-singgah siapapun. Okay. Maaf, masih bisa Pak? Cukup, masih ada? Sedikit. Silakan lagi, Pak. Masih ada pertanyaan, silakan. Saya ingin sedikit menolak Pak Kasdi, minta maaf. Saya merasa tidak pernah memerintahkan baik kita berdua maupun ada Hatta, Imam atau siapapun untuk cari uang, kumpul-kumpul uang, sharing-sharing. Saya tolak itu dan di persidangan ini harus jelas. Saya tolak. Saya tidak biasa melakukan hal seperti itu. Yang pertama, yang kedua, tidak ada pertemuan khusus untuk membicarakan itu dengan Hatta, dengan Imam, dengan apa. Jadi saya tolak itu Pak. Ya. Tidak pernah ada seperti itu. Saya paling malu, minta maaf, minta dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kemudian saya tidak pernah aktif untuk meminta atau memaksa. Kemudian menurut saya sampai hari ini tidak ada orang saya pecat. Saya tidak biasa mengganti-ganti pejabat Pak. Mulai dari 30 tahun saya jadi pejabat, mulai dari Sekwilda, Bupati, Wakil Gubernur. Tidak biasa. Saya biasa pakai orang sampai akhir dan pensiun. Dan ternyata itu terbukti dengan Momon dan Musafat. Sampai detik ini dia sangat sayang sama saya, seperti juga saya. Kalau saya pernah marah sama dia, manusiawi karena baik. Ya, dia turunkan saya punya cucu di Plaza Senayan dan ditinggalkan mobilnya diambil. Dan kemudian sebagai bapak aja saya tidak langsung menegur, saya kasih tahu Imam, kurang ajar tuh. Gitu. Saya kira itu Bapak. Jadi saya menolak kalau Musafat dikait-kaitkan dengan ini. Saya juga tidak mau tahu kalau Musafat ada semacam pernah curhat, dia tidak harmonis dengan siapa di sekitar dia. Saya nggak perlu tahu. Dan saya tidak mengungkapkan di sini, tidak harmonis dengan siapa. Ya, maafkan saya, lillahi ta'ala Rasulullah. Tapi saya tidak biasa. Mulai dari saya bupati, tidak. Saya pakai orang sampai pensiun. Kalau mereka jelek, anak buah jelek, saya lah yang paling jelek. Dan saya kira Pak Sekjen tahu. Yang terakhir, saya dibilang masalah asuransi. Asuransi yang saya sampaikan adalah kami ini tidak korupsi, kami ini tidak sogok-sogok di sini. Tetapi kalau sakit mau dapat apa? Oleh karena itu anjurkan Pak Sekjen kepada kamu, kepada semuanya untuk ada asuransi. Diambil dari honor-honor yang ada. Mudah-mudahan Pak Sekjen tidak bantah ini. Kalau kau bantah, Tuhan kau hadapi. Ya, maafkan. Dan asuransi itu diambil oleh semuanya. Harapan kita kan punya honor, kita punya apa, silakan aja. Dan ini tidak berlaku hanya di sini. Waktu saya gubernur saya kasih begitu Pak. Baik. Ya. Sudah cukup ya. Terlalu panjang. Makasih Pak Kasdi, makasih ya. Pak. Saya kira kita. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.